Dia jangan sampai menutupi akarnya seperti ini ya. Artinya arangnya jangan terlalu banyak. Jangan sampai menutupi akar seperti ini. Kenapa? Karena like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Oke guys, bertemu kembali bersama kita di Connect Sabda Channel. Konten aneka serba ada. Nah, kali ini guys kita akan membahas cara bercocok tanam, bagaimana cara membudidayakan bercocok tanam anggrek yang baik pertumbuhannya sehat ya. Bagaimana cara proses penanamannya, media tanam apa yang dibutuhkan hingga sampai pohon anggrek itu sendiri menghasilkan bunga yang indah. Oke guys, nah jadi sekarang kita akan mengupas tuntas bagaimana cara-caranya. Oke guys, tarik mas, cayo, let's go. Nah jadi guys, bagi kalian ibu-ibu yang pecinta tanaman anggrek, perlu melihat konten ini, bagaimana cara-cara membudidayakan tanaman anggrek. Jadi kita bertemu dengan ibu ini, dia yang mengelola pertumbuhan anggrek ini. Jadi kita akan bertanya-tanya ya. Nah kita akan bertanya langsung kepada ibu ini. Ibu, kalau boleh tahu ini peralatan atau media tanamnya yang dibutuhkan pada saat penanaman anggrek ini apa aja nih Bu? kalau medianya itu bisa kita pakai arang, ya, arang, sabut kelapa, moss itu seperti ini. Mana tadi? Ini moss. Cuma dia memang lebih lembut dari sabut kelapa. Kemudian bisa juga dibuat pakis. Bisa juga anggrek ini juga bisa ditempelkan di pohon, misalnya entah pohon rambutan atau pohon apapun itu ya, bisa ditempel. Dia lebih senang biasa karena memang habitat aslinya dia nempel di pohon ya, itu aja. Jadi kalau memang beda media, beda cara merawatnya. Kalau moss beda cara merawatnya dengan yang pakai arang seperti ini, tapi saya lebih dominan pakai arang. Memang ada sih beberapa yang pakai sabut kelapa seperti ini, tapi saya lebih senang pakai arang. Anggrek ini kan termasuk berjenis-jenis. Kalau yang anggrek milik ibu ini termasuk jenis apa? Ini namanya anggrek dendrobium. Tapi namanya pun berbeda-beda. Setiap warna itu ada beda namanya. Kalau ini yang saya buat ini Jacky Stripe ya. Jacky Stripe ini Snowboy, ini Baby Pink, ini Morning Sun, ini juga Stripe, ini Sweet Blue, ini. Jadi setiap pohon itu, setiap plant itu warnanya berbeda-beda. Ini Sonia warna ungu pekat ya. Ini Minion, ini Garnet warna merah. Jadi saya nggak terlalu hafal warna-warnanya. Ini warna hijau muda, ini warna kuning merah ya.
itu warna kuning merah, ini warna pink. Ini jenis Dorotis ya, jenis Dorotis yang begini, ini Dorotis. Ini Onysibium, ini hampir sama dengan yang di bawah-bawah ini. Ini anggrek hutan ini, warnanya putih. Nah itu dia guys, jadi anggrek ini termasuk berjenis-jenis ya. Tadi sudah dijelaskan ibu ini ya. Jadi media yang dibutuhkan kalau untuk anggrek yang ada pada saat ini yang dijelaskan ibu ini tadi, kalau untuk potnya memakai pot seperti ini ya. Ini sering digunakan kalau tidak salah tempat mie ya, tempat mie untuk apa? Meniriskan air biasanya digunakan untuk tempat mie ya. Jadi dia memakai arang untuk sebagai pengganti tanah untuk menutup sekeliling anggreknya ya. Nah itu dia. Kalau begitu Bu, kita mau bertanya lagi tentang ini bagaimana kalau untuk perawatannya. Ini memang jenis anggreknya tidak bisa ditanam di tanah, dia harus pakai media seperti ini yang seperti saya bilang tadi. Jadi perawatan yang pertama yang perlu kita perhatikan itu pencahayaan. Jadi kalau pencahayaan biasanya orang pakai apa namanya itu, paranet. Nah paranet, kenapa? Karena kalau anggrek ini biasanya yang koleksi seperti ini ya, itu tidak tahan terkena matahari penuh. Dia hanya kisaran 70-80% lah. Jadi nggak bisa 100%. Kalau misalnya pagi udah kena sinar matahari, sorenya diusahakan jangan kena sinar matahari sore, karena kalau biasanya di atas jam 11 itu jam 10 itu sinar matahari itu merusak. Jadi kalau kelebihan sinar matahari biarkan ini contohnya di gosong. Ini pengalaman saya ini gosong ya, kebanyakan sinar matahari. Kemudian ini juga ini kebanyakan sinar matahari itu, dia nggak tahan. Beda sama anggrek tanah. Kalau ini memang dia jenis anggrek yang lebih sensitif ya kalau saya bilang. Ini juga ini juga ini kemarin terlalu full sun, jadi lebih menguning dia. Kalau kita biarkan dia terlalu kena panas matahari, dia lama-lama pertama-tama kuning, gosong, atau bisa gosong juga, lama-lama bisa jadi mati ya kalau terlalu banyak cahaya matahari. Jadi dia nggak perlu terlalu banyak cahaya matahari. Kalau bisa sebenarnya tempat yang teduh, misalnya ada pohon yang tinggi, kita taruh letak kita gantungkan saja di situ, atau kita tempel di situ. Dia suka yang seperti itu, yang teduh-teduh ya. Jadi kemudian cara penyiramannya juga, penyiraman media yang saya pakai itu, saya menyiram air cucian beras. Kenapa air cucian beras? Karena memang dalam kandungan air cucian beras itu ada kandungan yang memang dibutuhkan anggrek. Saya juga kurang ingat, agak lupa, mungkin kandungan B1 juga ada di dalam air cucian beras. Jadi sangat gampang, setiap hari kita masak, air cucian beras ini kita pakai, kita siram begini. Jadi kalau menyiram anggrek ini juga, karena memang anggrek ini pohon yang plain yang sangat kalau saya bilang sangat manja, karena dia harus diperhatikan, penuh cinta, penuh kasih ya. Jadi bukan hanya sekedar disiram-siram gitu, kita harus menyiramnya dari daunnya seperti ini. Bisa juga pakai semprotan, tapi saya lebih senang pakai gayung seperti ini, siram. Jadi kita usahakan semua daunnya itu kena air. Jadi bukan hanya akarnya yang butuh air cucian beras tadi atau butuhkan air, tapi daunnya juga ya. Daunnya juga, karena dari proses daunnya ini dia akan menyerap ke dalam sampai ke akar. Jadi memang saya juga sengaja buat yang begini karena ada memang pot-pot yang lebih cantik dari sini ya. Ini tadi untuk vitamin yang diberikan itu merupakan
hasil dari campuran air beras tadi. Nah, selain daripada itu, apakah ada vitamin khusus yang dicampurkan ke air? Ya, jadi tambahannya selain yang tadi itu saya juga sering pakai ini B1 Thailand. Bukan promosi ya, tapi memang ini sangat bagus ya. Ini harganya 130.000 dan memang nggak dijual di pasaran ya. Jadi kalau untuk vitamin ini takarannya, kalau saya pakai tutup tutup botol air mineral itu sebanyak itu vitaminnya. Kemudian airnya saya kurang tahu berapa mili, ini seginilah. Jadi untuk satu tutup botol air mineral saya buat segini takaran airnya. Nah, kemudian saya semprotkan ini 1 kali seminggu. Tidak boleh lebih dari 1 kali seminggu, karena kalau lebih dari 1 kali seminggu tanamannya stres juga. Stres, dia akan mulai pertama-tama kuning, lama-lama jadi gosong, kemudian jadi mati. Karena saya juga udah pernah pengalaman 2 kali seminggu saya siram, tanamannya mati, kebanyakan vitamin. Nah, oke guys, perlu saya tekankan di sini. Jadi perawatannya ini ya ada 3 yang paling utama. Yang pertama, dia tidak bisa terkena langsung oleh sinar ultraviolet atau cahaya matahari langsung. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia itu harus disiram disiram juga setiap hari sama dengan tanaman lainnya ya. Akan tetapi takarannya tidak boleh terlalu banyak ya, tidak boleh terlalu banyak. Nah, di wadah tempat penyiraman airnya ke bunga ini dicampur juga dengan air beras seperti kata Ibu ini tadi. Itu kalau untuk yang alami. Akan tetapi ada juga yang menggunakan multivitamin langsung ya, vitamin B1 Thailand seperti yang Ibu katakan tadi ya, sorry. Nah, itu dia. Kalau untuk cara perawatannya ya. Ya, jadi perlu juga saya jelaskan, dia kalau anggrek ini beda media, beda juga cara kita merawatnya. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita pakai moss, kita perhatikan benar-benar kelembaban media tersebut. Karena kalau terlalu lembab atau sudah lembab kita siram lagi, padahal dia tidak musim penghujan pula kita siram terus. Nah, jadi kalau moss yang kita pakai, dia lama-lama anggreknya bisa busuk. Karena kalau moss ini terlalu banyak menyimpan air, contohnya seperti ini. Nah, dia terlalu banyak menyimpan air. Jadi kalau moss ini hanya perlu sekali seminggu aja ya, kalau menurut saya. Sekali seminggu penyiramannya. Kalau arang kalau musim penghujan bisa sekali sehari aja, atau kalau misalnya cuaca ekstrim panas 2 kali sehari. Sama dengan ini sabuk kelapa juga, kalau terlalu sering banyak disiram kurang bagus, karena kalau sabuk kelapa ini juga rentan dengan jamur-jamur. Ini contohnya ya, ini ada jamur ini ya. Contohnya begini yang putih-putih, dia itu lama-lama yang akan merusak. Nih ha, ada terlihat putih-putih ya. Nih, itu jamur. Makanya ini bagian ini plant yang kurang sehat ini. Jadi makanya kalau kita pakai media seperti ini harus diperhatikan kelembabannya. Karena anggrek itu biasanya lebih tahan terhadap kekeringan daripada kelembaban. Karena kalau dia terlalu banyak akarnya busuk, lama-lama plantnya bisa mati ya. Plantnya bisa mati gitu. Jadi kalau arang, makanya saya lebih suka pakai arang, karena kalau arang kita lebih gampang menceknya apakah memang masih lembab atau bagaimana, kita bisa lebih mudah melihat kelembabannya. Kemudian memang ini sengaja saya pakai yang seperti ini karena anggrek juga butuh sirkulasi udara yang baik. Kenapa bolong-bolong begini? Nah, ini
Saya pakai yang murah meriah aja. Ini 10.000 satu lusin di pasar. Karena anggrek sangat menyukai sirkulasi udara yang baik. Jadi kalau dia bolong-bolong seperti itu, udaranya bisa bebas masuk ke dalam sehingga akarnya lebih sehat. Nah Ibu, satu lagi, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan kalau untuk tanaman anggrek ini? Ya, spike seperti ini namanya spike. Ini bakal bunga ya. Ini namanya masih tangkai bunga. Spike. Ini ya. Kalau sudah muncul spike, kecil, ya. iya ya. Kalau sudah muncul spike seperti itu, dia sebaiknya plannya jangan digoyang-goyang. Ya, jangan digoyang-goyang. Karena kalau dia digoyang-goyang dia bisa gagal spike. Kayak kemarin saya pengalaman, saya gantung di sana. Kemudian kalau misalnya mau menyiram, saya turunkan. Begitu setiap hari. Ketika muncul spike-nya di sini, nah, saya buat seperti itu. Saya gantung, saya siram, kemudian saya gantung lagi. Ternyata dia jadi gagal spike. Dia nggak suka goyangan yang terlalu kuat. Dia nggak suka diganggu. Kalau lagi seperti ini sebaiknya tidak usah diganggu. Kemudian sama juga dengan ini. Kalau ada tunas seperti itu juga sebaiknya jangan diganggu. Misalnya kita mau membangbiakannya dengan cara memisah plannya. Tapi sebaiknya kalau lagi ada tunas seperti itu tidak usah diganggu dulu sampai kira-kira umur 5 bulan ya, seperti ini ya, biar plannya lebih kuat lagi, lebih besar. Jadi kalau sudah begini sudah bisa kita pisah. Tapi kalau begitu jangan diganggu dulu nanti karena dia stres. Dia stres akibatnya mati. Ya, jadi guys, sekali lagi saya tekankan ya, plant ataupun tanaman ini dia itu sensitif dengan goyangan ya. Jadi dia itu ketika mulai tumbuh tunas bunga ya, atau yang bahasa lainnya spike kata ibu ini tadi ya. Jadi dia jangan diguncang-guncang, goyang-goyang seperti ini ya, dia sensitif. Nah, jadi kalau anggrek ini walaupun kita pakai media tanam pakai arang seperti ini, dia jangan sampai menutupi akarnya seperti ini ya. Artinya arangnya jangan terlalu banyak. Jangan sampai menutupi akar seperti ini. Kenapa? Karena akarnya juga perlu bernafas. Makanya saya buat seperti ini supaya akarnya lebih bebas untuk berkembang. Ya, supaya akarnya lebih bebas untuk berkembang seperti ini ha. Jadi kalau terlalu padat medianya, jadi itu membuat plannya tersiksa kayak manusia juga kan. Kalau terlalu ditutupi juga sesak, dia juga bisa jadi seperti itu. Jadi jangan terlalu penuh medianya, cukup begini saja. Yang penting di bawahnya sudah kita isi dengan arang ya. Nah, jadinya dia seperti ini. Nah, oke guys, itulah tadi ya tutorial perawatan anggrek yang baik ya. Mantul ya, mantap betul. Nah sekarang Anda perlu mempraktekkan bagi Anda pecinta anggrek di rumah kalian masing-masing. Oke guys. Nah jangan lupa terus pantau, tonton channel kita di Connect Sabda, konten aneka serba ada. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kita akan bertemu di tayangan berikutnya. Oke guys.